itu karena kemarin banyak juga yang masih bingung di situ. Nah, kita langsung ke contoh soal aja. Nanti untuk yang laporan keuangan, nanti Excel-nya sendiri saya update kembali. Nanti saya share ke teman-teman gitu. Tadi udah sama Bu Vegi ya, yang untuk kelas A ya. Kelas apa? Kelas B tadi pagi sama Bu Vegi. Kelas B sih, Pak. Kelas B, kelas Kelas B A. ya. Karena kami kelas B. Oh, kelas A ya. Iya, Pak. Tadi kelas A udah belajar apa sama Bu Vegi? Tentang rasio, Pak. Oh, rasio. Oke. Nah, eh saya coba untuk untuk memperjelas lagi step-stepnya kalau kita mau untuk teman-teman mulai memproyeksikan keuangannya, aspek keuangannya. Saya anggaplah kita ada proyeksi untuk PT nilai abadi gitu ya. Untuk kita bilang nanti ada produknya, salah satunya adalah penjualan ikan nila. Nah, sekali panen itu di sekitar 4.975. Let's say kayak gitu. Ini contoh soal aja. Ini adalah kilo satuannya. Nah, jika dijual itu di harga 14.250 rupiah ya, ya, per kilonya. Sehingga kalau rata-ratanya di angka sekian, maka total penerimaannya adalah 70.893.750. Ini adalah per panen. Dalam keterangan nanti saya anggaplah dalam 1 tahun itu eh, PT Nila Abadi ini adalah melakukan panen 2 kali gitu, sehingga 2 kali panen dalam 1 tahun. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita harus teman-teman di case-nya itu harus mulai memetakan ada variable cost dan fixed cost gitu. Saya kayak gini, ada terdiri dari investasi dan biaya tetap. Eh, saya gini aja ya. Biaya investasi terdiri dari bangunan, kemudian pompa air, selang hisap, selang buang, cangkul, sabit, waring, ember, serokan, gayung, bak, tong, angkong, terpal, basket, eh, jaring, dan pembuatan kolam. Gitu ya. Ini adalah cost untuk biaya-biaya yang ada di untuk biaya investasinya. Masing-masing satu, embernya kita beli dua, baknya empat, dan pembuatan kolamnya itu ada di 810 meter untuk luas pembuatan kolam. Dengan bangunan itu di angka 34.150 kayak gitu. Jadi kalau teman-teman nanti apa ternyata projectnya atau case-nya teman-teman beli bangunan, ya sudah, berarti teman-teman harus memasukkan ada bangunan. Kemudian pompa air, selang di harga 39.200, selang buang itu 1 juta, cangkul anggaplah 9 juta, 93.974, sampai dengan jaring itu satu buahnya itu 1.126.500, dan pembuatan kolam itu ada 17.840 per meter tuh, sehingga nanti dikalikan. Nah, dikalikan antara dua ini sehingga ketemulah 34.150 untuk bangunan, pompa air itu adalah 3.314.000, selang buang 1 juta. Sampai dengan untuk pembuatan kolam itu ada 14.450. Nah, teman-teman harus memetakan satu persatu ini. Umur ekonomisnya ini berapa aja. Ini kan berarti kan aset ya. Kayak gini.
Ada yang bangunan 8 juta, ada yang pompa air 5 juta, ada selang hisap 4 juta, 4, maaf, 8 tahun, 5 tahun, selang hisapnya sama pembuangan dan cangkul ini 4 tahun, gayung 2 tahun, ambil kayak gitu ya. Dan pembuatan kolam, ini kolamnya umurnya bisa 5 tahun. Nah, teman-teman harus cari eh, apa ininya, per tahunnya gimana untuk uang untuk umurnya. Tuh, selain biaya investasi, ada biaya tetap. Yang pertama adalah tahun pertama itu ada pemasangan listrik. Pemasangan listrik berapa? 658.000. Anggaplah ini sekaligus sekali aja ya. Kayak gitu. Kemudian biaya listrik per bulan itu adalah 38.610. Ambil kayak gitu. Nah, setahun, ingat setahun kita ada 12 bulan, maka kita kasih 12 di sini. Kemudian bahan bakar di 62 liter, eh, kemudian 6.000, kayak gitu 6.000 kali. Karena apa? Karena 2 kali panen, itu ya. Tenaga kerja satu orangnya itu 780. Kemudian ini yang dia tetap ya. Eh, Karena tenaga kerja ada tenaga kerja variabel, ada tenaga kerja juga yang tetap. Ini anggaplah penunggunya. Kemudian sewa lahan. Sewa lahan ini 810 meter ya, karena ternyata lahannya disewa untuk ini 410 dan per meternya itu 8.250. Jika kita dapatkan 6.682.500 untuk total biaya variabel. Nah, selanjutnya eh, setelah kita bisa teman-teman menghitung fixed cost-nya, teman-teman maka melakukan variable cost, menghitung variable cost. Saya gini, oh ternyata kita perlu benih nih, benih ikan nila, misalnya. Benih ikan nila, berapa dibutuhin? Ternyata dibutuhkan adalah 17.682 ekor. Dengan per ekornya itu di angka Rp190. Dengan total 3.359.582. Nah, ingat tadi kan kita bilang bahwa 1 kali siklus 1 tahun itu 2 kali produksi atau 2 kali panen. Sehingga jika kita mau ngomongin 1 tahun, maka dikalikan dengan 2. Iya. Kemudian di lapangan pabrik, lapangan ternyata ada jenis PPIF 100, PF 100, kita butuhnya 30 per panen, 15 juta, 15.500, dapatlah 46 juta, 465.000. Pakan 1, pakan lanjutan 2, lanjutan 3, ini masing-masing dikalikan dengan harga-harganya. Kemudian ternyata pakai pakan buatan sendiri, itu di ikan asin, ikan asin per kilo ya, kita butuh 5.300 dikali dengan per kilonya 3.250 kepala segitu. Sampai dengan paket ketenaga kerja. Oke, ini hour jam kegiatan. Ini ada 80 jam dengan 63.850 per jam. Maka total adalah 65 juta 5.100.000. Ini per kali sekali panen. Setahun kita 2 kali panen. Sehingga dikalikan 2 dalam 1 tahun. Sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman untuk
mencari datanya ini ada kesulitan dari teman-teman? Jika teman-teman akan membuat seperti ini nanti, silakan. Ya, silakan Rafael. Pak, izin bertanya, Pak. Hmm. Kalau misalnya kan studi case saya ini kan dari coffee shop yang menghitung pembelian biji kopinya. Nah, terus Pak, untuk pemeliharaan mesinnya itu nanti gimana, Pak ya? Nggak cuman apa beli biji benihnya itu, benih kan, beli biji kopi, tapi apakah perlu kalau menghitung perawatan mesinnya itu gimana, Pak ya? Itu nanti termasuk nggak? Hmm, oke. Perawatan mesin yang mana nih? Mesin Mesin kopi kopi, atau mesin kopi. mesin kopi? Iya. Oke, kalau mesin kopi berarti masukin aja ke biaya tetap sini, Mas. Jadi ya, misalnya adalah servis mesin kopi gitu ya. Dia berapa bisa per jam kah atau apa? Ya, atau satu paket. Misalnya dalam satu tahun misalnya 3 kali gitu ya. Satuannya kali. Itu berapa per rata-rata sekali servis? Kalau katanya kemarin itu kata teman-teman bisa ambil dari internet beberapa, ambillah let's say 1.500.000 itu kan ya. Nah, sehingga teman-teman ngomongin 4.500.000. Nah, ini berkurang nggak? Ya anggap aja karena kita nggak tahu ya ini rusaknya kapan, perlu diservis atau enggak, bisa aja lebih kurang dari 1 tahun harus servis lagi gitu. Ya udah, berarti ini anggap 1 tahun. Kayak gitu, Rafael. Oh, begitu Pak ya. Oke, 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 oke. Hmm. Jadi kalau misal menghitung 3 kali dalam setahun, jadi tinggal dikalikan aja ya. Perumpamaan harganya 1.500.000 per servis. Berarti setahun bisa Mhm. menghabiskan 4.500.000 seperti itu, Pak. Yap, gitu. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Berarti masuknya di biaya tetap tetap ya, Pak? Iya, masukannya biaya tetap. Oke, Kenapa? oke, Karena siap. di sini tuh nggak terlalu dilihat sih pembanding-bandingannya. Nanti kalau teman-teman ternyata harus buat baru laporan keuangan yang udah fix, maka baru teman-teman harus mikirin HPP, ini masuk HPP yang mana atau masuk operasional. Kalau yang ini untuk di awal biasanya visibility untuk FS itu dicampur antara variable cost dan fixed cost, masih dicampur aja. Gitu. Ada lagi selain Rafael? Sehingga kalau teman-teman sudah menghitung pendapatan, fixed cost dan variable cost, teman-teman bisa langsung menghitung cash flow-nya. Nah, cash flow ini adalah harusnya ini mengikuti yang teman-teman sudah buat di sini sampingnya. Misalnya gini, kita ada pendapatan ya, eh, ini anggaplah pendapatan deh, jangan penerima. Oke, nah ini saya hilangkan dulu aja ya, nggak usah dilihat dulu yang ini. Kita koskan ke sini bagian yang sini. Let's say anggap penjualan ikan. Penjualan ikan kan tadi kan dapatnya dari mana? Ya dapatnya dari pendapatan ini. Saya gini aja. Sambil datanya dari sini. Saya tarik. Nah, harganya tadi berapa? Harganya adalah 14.250. Sini kan ya. Sehingga kalau dikali
adalah 70.893.750. Tapi ingat, ini adalah siklus 1 tahun 2 kali panen. Kita kasih dua dua kolom. Kolom A dengan siklus produksi per tahun ini adalah umur ekonomis. Kenapa dibedain? Nanti kita lihat. Karena ada yang memakai umur ekonomis, terutama untuk aset tetap, ada yang langsung siklus karena per tahun. 1 tahun 2 kali. Nah, kita terus dua dulu, kemudian ada bangunan lain, dipanggil aja dari yang sini, tuh ya, dengan umur ekonomisnya sekian, umur ekonomisnya ini. Oke, nah terus eh, dapatlah 34.150 sampai dengan pembuatan kolam 14.450. Nah, di sini kan dia nggak berhubungan dengan apa? Dengan siklus produksi nggak. Kenapa? Karena ini lebih ke aset. Termasuk apa? Termasuk dengan aset tetapnya. Ini biar nggak pusing, saya kasih pembeda aja. Ya, tenaga listrik 658. Dan saya anggap aja umur ekonomisnya adalah 3 tahun. Kemudian biaya listrik per bulan 38.610. Ini adalah per bulan sehingga kita dalam 1 tahun itu kan ada 12 bulan gitu ya. Kemudian bahan bakar minyak 1 kali kita butuh 62 liter dengan harga 6.000, totalnya 372.000. Ingat ini adalah per produksi. Berarti kalau setahun kita 2 kali produksi, dikali dua. Tenaga kerja kita nggak ngikutin per produksi, tapi ngikutin per bulan berapa. Satu orang 780.000 sehingga 700. Kemudian sewa lahan. Sewa lahan ternyata 6 juta, maaf, dari mana? 810 meter dikalikan dengan per meternya 8.250 sehingga dapatlah 6.682.500. Ingat di sini sewa ini ternyata sewanya adalah 5 tahun sehingga umur ekonomisnya itu 5 tahun. Kemudian benih, benih dapatlah tiga, dapat dari mana? Ya dari sini 17.682. Per ekornya berapa? 190 sehingga dapatlah total 3.359.580 rupiah. Ingat, ini adalah per produksi sehingga dalam 1 tahun kita 2 kali produksi. Gitu juga dengan pakan-pakan lainnya. Pakan-pakan lainnya ini ya. Nah, sehingga tambah di sini. Nah, kemudian kita nggak bisa ngomong per tahunnya berapa. Nanti kita nggak lihat laporan earning after tax-nya per tahun berapa. Tahun nol ini adalah tahun sekarang kan ya. Kita kan belum ada pendapatan, belum ada produksi juga. Produksinya baru tahun depan untuk baru produksi. Sehingga otomatis di tahun nol ini adalah tahun sekarang itu masih nol. Baik itu dari mana? Baik dari pendapatan, produksi, dan lain nol. Kemudian di tahun pertama mulailah produksi kan ya, dan mulai pendapatan. Nah, ingat ini adalah per produksi atau sekali untuk melakukan pembibitan dari ikan nila. Setahun itu 2 kali, sehingga perlu kita kali, anggaplah 2 kali dengan 70.893.750, sehingga dapatlah 141.787.500. Ini adalah tahun pertama. Bentar, saya ginikan dulu biar lebih enak. Oke, nggak usah dilihat dulu tahun keduanya. Kita fokus ke tahun pertama dulu. Kemudian
Bangunan, bangunan ini kan umur ekonomisnya 8 tahun, tuh ya. Sehingga kita harus susutin yang ini 30 juta, 34 juta, 150 disusutin berapa per tahunnya. Sehingga lah disusutin 8 tahun. Dapatlah setahunnya 4.268.750. Pompa air begitu juga umurnya tinggal kita ginikan, eh, selang hisap gitu juga tinggal dibagikan, kita pakai metode garis lurus, tinggal dibagi dengan umur ekonomisnya. Sampailah dengan kolam. Kolam 5 tahun ya. Kolam per tahun sebesar berapa? 2.890. Tuh. Kemudian ini sudah untuk biaya investasi, biaya tetap. Ini pemasangan listrik. Ini anggap kita 3 tahun umurnya. Kita susun 3 tahun. Biaya listrik itu per bulannya berapa? 38.610. Ingat saat 1 tahun itu ada 12 bulan, sehingga kita kalikan dengan 12 bulan. Gitu juga untuk bahkan minyak 2 kali dalam 1 tahun untuk produksinya. Tenaga kerja itulah 9.360. Dari mana? Ya 780 dikalikan dengan 12 bulan. Kemudian sewa lahan. Ini sewa lahan ini kan 5 tahun. Berarti per tahunnya kita harus nanggung itu adalah 1.336.500. Kemudian benih, ya enggak? Benih dari sini ya. Benih, kenapa? Ini adalah 17.682 ekor. Per ekornya benihnya itu 190. Sehingga 3.359.580 rupiah. Tapi dalam 1 tahun itu ada 2 kali siklus. Berapa? 2 kali. Sehingga dikalikan dengan 3.359.580 dikalikan dengan 6 juta 7, sehingga didapatkan 6.719.160 rupiah. Itu juga untuk pakan. Pakan kita kalikan dengan harga per satuannya 15.500, dapatlah 465.000. Ini adalah sekali panen, sekali produksi, karena dalam dalam 1 tahun 2 kali produksi, maka dikali 2, dapatlah 930. Oke, itu ya, sampai ke bawah. Jadi total biaya untuk tahun pertama itu harus sebesar berapa? 132.980. Saya menganggap gini. Sini semua ya. Kemudian, nah, EBIT itu adalah dari mana? Pendapatan dikurangi dengan total biaya. Biaya baik itu operasional maupun itu adalah tetap maupun itu adalah variabel kita total, sehingga earning before interest dan tax-nya itu sisanya di tahun pertama itu kita dapat deh 8.807.459 Kita anggap tidak ada pinjaman sehingga tidak ada bunga di sini. Sehingga nol. Itu ya. Kemudian pajak ternyata masih di bawah. Ya, kita anggaplah pajaknya 0,5%. Sehingga itu adalah 44 juta, emang 40, sisanya untuk pajak itu dikenakan 44.037 rupiah. Sehingga earning after tax-nya atau eh, net profit-nya itu adalah 8.763.421 rupiah untuk di tahun pertama. Itu ya. Kemudian, nah di tahun kedua kita belum tahu nih
proyeksinya berapa. Nah, misalnya saya bilang, bisa aja teman-teman melakukan riset atau dari kompetitornya per tahun itu naiknya berapa persen. Itu ya, kalau mau seperti itu bisa. Berarti yang pertama adalah eh, di sini, yang pertama bisa teman-teman adalah pakai adalah lihat eh, growth, growth-nya pesaing atau industri. Jadi bisa. Yang kedua, pakai data historis kalau ada. Data historis dari mana? Bisa pakai analisa tren, bisa pakai moving average, dari rata-ratain aja, atau average, itu ya. Atau ya, kita bisa pakai CAGR, atau pakai, let's say kita anggap inflasi bisa, growth dari inflasi, dan lain-lain. Tuh, misalkan teman-teman bisa pakai semuanya ini, tetapi tolong cantumkan nanti alasannya kenapa memakai metode yang ini untuk proyeksinya. Ini adalah untuk proyeksi. Itu ya. Nah, saya anggap saya pakai karena tidak ada data tahun-tahun sebelumnya, maka saya cek historis sama CAGR saya nggak bisa pakai. Kalau inflasi kurang, karena ternyata inflasinya di misalnya Kalimantan Timur itu nggak terlalu tinggi inflasinya dibandingkan inflasi nasional. Sehingga saya anggaplah pakai growth-nya pesaing atau industri. Nah, growth-nya pesaing atau industri, ini saya misalnya kita dapetin adalah 10%. Sehingga N tahun pertama dikalikan dengan 1 plus 10% di sini. Nah, kalau dikalikan naiknya berapa? 155. Jadinya awalnya 141, jadinya 155.966.250. Itu ya. Nah, kemudian teman-teman kalau mau pakai proyeksi juga untuk biaya untuk yang ini kan udah pasti ya investasi. Kenapa? Karena per tahun maka sudah akan tetap. Tapi kalau teman-teman mau mengupdate bagiannya biaya listrik ini bisa diupdate di tahun selanjutnya ini berapa peningkatannya. Kemudian sampai dengan tenaga kerjanya mungkin naik, itu juga bisa teman-teman proyeksikan. Lihat dari UMR dan lain. Pakannya juga, kalau teman-teman lihat dari setiap tahunnya apakah naik atau enggak, nah itu bisa diproyeksikan. Tetapi untuk yang asetnya pakai umur ekonomis, ini pasti akan tetap per tahunnya. Kalau bagian yang ini harganya ini masih bisa teman-teman sesuaikan. Sehingga kalau di sini saya anggap ini adalah harganya tetap selama 3 tahun. Jadi kalau kita dapatnya penghasilan 155 juta, 966.250 dikurangi dengan total biayanya yang tetap, sehingga dapatlah 22.986.209. Nah, kita anggap tadi 5% dari mana? Dari EBIT misalnya. 0,5 dikalikan dengan 22.986.209. Sehingga EBIT dikurangi dengan bunga nggak ada, teksnya 114.000, dapatlah
22.871.278. Tahun ketiga gitu juga, let's say saya ambil adalah growth-nya, ada growth sebesar berapa? Sebesar 10%. Dapat dari mana? Ya anggap aja dari yang pesaingnya tadi atau industri setiap tahunnya naik itu sebesar berapa? 10%. 10% sehingga dapatlah 171.562.875 rupiah. Jika dikurangi dengan biayanya, sini ini biaya ya, maka kita dapatlah EBIT-nya itu 38.582.834. Dikurangi dengan pajak, pajaknya 0,5% dari EBIT, maka dapatlah 38.389.919 rupiah. Sehingga kalau kita ngomongin EAET-nya berarti adalah tahun pertama adalah yang ini, nanti EAET satu. Oke, sehingga kalau EAET-nya ini adalah tahun pertama ini, tahun kedua adalah ini, tahun ketiga ini adalah ini. Sehingga teman-teman sudah bisa menghitung si EAET. Kalau kemarin saya berikan soal adalah sudah jadi. Kalau ini kan sudah jadi. Nah ini. Sehingga ini udah jadi kan ya. Selanjutnya teman-teman bisa langsung ke penyusutan ininya, investasinya, kemudian sampai kas bersih, teman-teman bisa hitung net present value, payback period, ARR, NPV, IRR, PI, dan nanti buat kesimpulan. Gitu. Yang paling banyak adalah teman-teman effortnya adalah di bagian yang ini. Sebisa mungkin datanya data yang lengkap. Semakin lengkap datanya, maka perhitungan feasibility study-nya teman atau FS-nya teman-teman itu akan semakin akurat. Gitu. Oke, ada pertanyaan untuk materi hari ini? Karena kemarin setelah saya lihat masih pada bingung jika teman-teman mulai melakukan di mana di projectnya, gitu ngambil case-nya. Nanti untuk yang lebih lanjutnya nanti akan saya update untuk ininya, eh, saya akan share ke teman-teman. Ada pertanyaan untuk materi hari ini, guys? Silakan. Sudah kebayang atau belum untuk menghitung? Gimana, teman-teman? Silakan, Rafael. Mau Pak, bertanya? saya mau tanya lagi, Pak. Pak, kalau misalnya nih, dari pencatat, misalnya kan, sudah saya kan ini di coffee shop kan Pak, Batara Coffee yang ada di Kilo 15. Nah, kadang si ownernya ini, oh ya Pak ya, eh, sangat sulit untuk diminta laporan keuangan secara lengkap gitu Pak. Tapi kalau misalnya hanya ada beberapa aja itu nggak apa-apa nggak Pak? Kayak pencatatan pembelian kopi gitu. Terus juga eh apa ya kemarin Mas itu. Enggak lengkap gitu lah Pak. Hmm, oke. Tapi ada. Kalau memang kalau memang kesulitan, ya sudah Mas, diproyeksiin aja. Berarti karena mau nggak mau,
teman-teman harus ada datanya kan ya. Nanti disclaimer aja di mana di tulisannya teman-teman bahwa ada beberapa data yang tidak bisa didapatkan sehingga kami melakukan proyeksi pada data tersebut. Gitu. Oh, begitu Pak ya. Jadi kalau misalnya nih Ya. eh, dari pihak mereka tidak mau memberikan pencatatan, tapi mereka memberikan gambaran dari total-totalannya itu nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa, tapi teman-teman harus tetap membuat ya Iya, dengan tetap. dari data-data yang ada proyeksinya itu. Siap-siap Pak. Oke Pak, Mm-mm. itu saja yang Misalnya, saya tanyakan. iya, misalnya teman-teman anggaplah karena kan kalau di kopi itu ada berapa macam produk gitu ya. Nah, minta aja kalau bisa minta takarannya. Nanti kan bisa teman-teman proyeksiin tuh. Dia bilang bahwa satu hari dia memproduksi 1.000 cup gitu, apa 100 cup gitu menjual. Nah, teman-teman kan satu cup udah ketahuan tuh biaya variabelnya apa aja. Airnya berapa, terus kopinya bubuknya berapa gitu kan ya. Nanti baru teman-teman bisa dari saya sini sebentar. Nah, sehingga oh yang ini. Oh, teman-teman nggak bisa lihat tadi ya yang saya share semua. Entire screen aja lah. Yang tadi kelihatan nggak sih? Ini aja yang kelihatan ya, Excelnya ya. Iya, selain aja Pak. Ya ini aja ya. Iya, itu aja. Oh iya. Yang ini tadi nggak muncul ya. Yang ini tuh nggak muncul tadi ya. Iya, nggak muncul. Ini yang ada di LMS Pak ya? Iya, yang ini dari LMS. Sehingga kan kemarin kan yang bagian ini kan saya tahu ya. Udah ketahuan, tapi gimana cara ngitungnya ini adalah seperti yang tadi, yang ini. Sehingga ya IT-nya per tahun ada dapat ya. Nah, gimana yang tadi? Maka karena berhubungan dengan ini, maka berhubungan dengan produk, maka pasti akan variabel gitu. Nah, mereka kebutuhannya berapa? Misalnya satu cup ini, nah, gitu ya kan, satu cup gitu ya, satu cup espresso. Dia butuh eh, jumlah satuan harga, gitu ya. Misalnya jumlahnya dia butuh satu espresso ini, satu cup espresso ini butuh 0,005 atau 0,05 kilo eh, biji kopi gitu ya. Harganya satu kilo kopi itu adalah 45.000 misal. Sehingga kalau kita bilang di sini total jadi 225. Saya kayak gitu ya. Kemudian nggak hanya biji kopi, ternyata gula. Dia ketemu butuhnya gula adalah 0,02 misalnya kilo. Satu kilo gula itu adalah 250. Let's say 20.000 deh. 400 yang lain. Sehingga nanti teman-teman setelah tahu dari sini, teman-teman akan memproyeksikan nih, oh ternyata anggaplah kalau mau satu kali kita mau produksi itu adalah 100, maaf 1.000 cup gitu kan ya, 1.000 cup espresso. Sehingga sebenarnya ini kan per cup kan ya, nah dikalikan aja dengan 1.000. Jadi dia butuh 5 kilo. Pak, nggak mungkin logikanya adalah kita pas-pasan, maka ya di markup aja. Ini,
dikalikan dengan anggaplah 120%-nya gitu belinya, maka 6 kilo. Gitu juga dengan yang ini. Sehingga ini adalah ini adalah jumlah jumlah pembelian, satuan, dan harga. Total anggaplah ini tuh sama dengan ini, sehingga untuk pembeliannya itu adalah 4. Ini adalah misalnya adalah per hari atau per 1 bulan deh. Tinggal 1 bulan. Nah, kita ada 12 bulan kan ya. Tahunnya 1 tahun dan 12. Sehingga jika kita kalikan 3 juta 240. Ini adalah total pembelian. Nah, silakan masukkan ke bagian yang ini. Ini di bagian ini. Nanti untuk biaya berapa. Ini bagian ini. Oke, sampai situ Rafael. Dimengerti kalau memang datanya tidak bisa, benar-benar tidak bisa diambil. Mengerti Pak. Siap-siap, paham, Pak. Oke, sip. Ada Makasih lagi, Pak. guys? Ya, sama-sama. Excelnya boleh Oke, ditaruh di LMS nggak Pak? Yang tadi. gimana? Excel yang tadi tuh, yang cash flow, proyeksi cash flow itu boleh Iya, dicantumkan di LMS. Oke, siap. Makasih Pak. iya. Oke. Ada lagi, guys? Ada yang jasa nggak? Oke, oke Mbak Christine, nanti saya ini. Emang ini ya, bukan saya masukin semua kelas ya? Sebentar. Hmm, ada semua kok Mbak Christine. Yang kemarin. Kalau yang ini belum saya upload. Sebentar, saya coba share screen ya. Yang ini tuh masih yang kemarin. Nanti saya upload di pertemuan ke-10 bagian yang ini. Nanti saya masuk ke yang lainnya. Gitu ya. Oke, ini saya coba eh, simpan terlebih dahulu. Saya upload dulu ya. Sebelum sebelum itu. Oke, boleh dicek untuk yang kelas A, kelas B, apakah sudah muncul?
di pertemuan ke-10. Oh, saya ketemu lagi dengan kelas B. Oh, ngomongin persediaan ya. Sudah muncul, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, nanti saya update lagi untuk mungkin saya rapihkan format-formatnya ya. Itu baru tadi saya muncul. Oke, ada pertanyaan guys untuk proyeksi cash flow-nya, caranya ngitung. Jadi kalau memang ada kebingungan, boleh aja ditanyakan ke saya. Oke, nggak ada? Oke, kalau nggak ada, eh, teman-teman bisa mulai kerjakan kembali untuk laporannya. Jika nanti ada pertanyaan atau kebingungan, silakan ditanyakan aja ke saya, baik itu chat atau datang aja ke B205. Itu ya. Oke, kalau nggak ada, kita bisa akhiri pertemuan kita hari ini, malam ini.